dari mana pemikiran bahwa ada anak Tuhan yang menebus menjadi penebus? Oke. Kalau itu tadi konsep ketuhanannya. Ya. Kalau Ustadz sudah mulai bilang menebus atau penebusan dosa, ini berarti konsep keselamatannya nih. Oh. Nah, konsep keselamatan ini berasal dari orang yang bernama Paulus, Ustadz. Paulus ini yang mengajarkan ada yang namanya dosa waris. Berarti pemikiran ini tua ya? Tua. Karena dari awal. Iya. Iya, iya. Pemikiran penebusan dosa ini berasal dari Paulus yang memunculkan gagasan baru yang berbeda dengan gagasan Yesus. Iya. Kalau Yesus meneruskan hukum Taurat. Iya. Tapi kalau Paulus menimbulkan gagasan baru bahwa manusia ini punya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari Hawa gitu. Makanya setiap keturunan manusia sudah diwarisi dengan dosa. Manusia yang berdosa yang upahnya maut itu tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Iya. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia, mengutus Yesus, mengutus firman-Nya untuk menebus dosa manusia. Jadi gimana dengan manusia yang lahir sebelum anak Tuhan? Ya. Ketika untuk ditanyakan itu yang manusia sebelum Yesus, nanti mereka akan punya akidah baru lagi bahwa Yesus matinya itu menebus dosa semua manusia. Oh, yang sebelum juga. Dari yang sebelum sampai yang nanti. Semuanya begitu dirapel. Iya. Cuman gini, Ustaz. Nah, ini sekarang saya sedang menulis buku baru nih, Ustaz ya. Di dalam 4 gospel diceritakan bahwa ada ayat yang berbunyi begini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada anaknya ini akan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada ayat begini. Terus kemudian diceritakan lagi bahwa Yesus setelah dia ditangkap, itu ditangkap karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, Yudas dibisiki oleh iblis. Ada ayatnya, Ustaz. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke gubernur Pontius Pilatus. Baru setelah ada proses nego dengan imam Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus bersedia menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi. Nah, sedangkan Paulus punya konsep, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia. Tapi ada cerita, Yesus dikhianati muridnya, kemudian muridnya ini dibisikin oleh iblis dan sebagainya, sampai akhirnya disalib dan akhirnya bangkit dari ketiga, diangkat. Ini cerita di dalam Bible. Pertanyaan kita kan bisa begini, berarti kalau begitu, yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini siapa? Apakah tentara Romawi yang nyalib Yesus? Sepertinya bukan, karena dia disuruh oleh gubernur. Bisikan iblis. Gubernur tadinya juga tidak mau menghukum Yesus, Ustaz, karena dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Dia hanya mengikuti tuntutan para imam Yahudi. Imam Yahudi menuntut Yesus ke Pontius Pilatus karena mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka, dan juga Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Tetapi di balik itu ada Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi ini dibisiki oleh iblis sebelumnya. Berarti sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini siapa sebenarnya? Iblis kah, Yudas kah, imam Yahudi kah, Pilatus atau tentara Romawi gitu. Di balik ini ada Yesus juga. Yesus juga pernah nego dengan Tuhannya atau Bapaknya bahwa jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, sebab bukan kehendak lu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu dilambangkan dengan lambang penyaliban, Ustaz. Kalau Yesus pernah nanya, jikalau bisa cawan ini dilakukan daripadaku, berarti kan seolah-olah Yesus sedang nego, kalau bisa saya jangan disalib dong. Nah, itu. Berarti kan ada Yesus sendiri, berarti nggak rela kalau dia disalib. Berarti kemauan yang 5 kelompok tadi. Tapi di atas Bapa memang dia karena saking mengasihi manusia, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia ditebus dosanya. Berarti sebenarnya mastermind-nya siapa gitu, Ustaz? Ada tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas, iblis, Yesus, dan Bapa nih. 7. Berarti mastermind yang mana yang sebenarnya pengen Yesus mati di atas kayu salib? Dan ide ini, pikiran ini murni Paulus ya? Ternyata kalau kita lihat, itu semua diajarkan oleh Paulus. Paulus yang mengajarkan. Berarti kalau begitu kan sebenarnya ini adalah ajaran yang belakangan gitu, Ustaz. Kalau kita analisis lagi,
tentara Romawi nggak tahu kalau Yesus Setelah mati. masalahnya selesai, baru dimunculkan satu kesimpulan. Iya, betul. Yang kalau diurutkan kronologisnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kecuali misalnya dia bilang di awal, nanti aku pada akhirnya akan begini-begini Iya. untuk menebus kamu. Iya. Dia sendiri nggak ngomong, bahkan dia sendiri Iya. mau penawaran. Iya. Nah, surat-surat Paulus yang 13 itu tadi, Ustaz, Iya. itu sebenarnya ditulis sebelum 4 gospel. Oke. Oh, lebih dulu surat Paulus. Lebih dulu surat Paulus. Surat Paulus itu ditulis kira-kira tahun 48 Masehi sampai 65 Masehi. Markus yang satu dari gospel itu baru ditulis paling awal tahun 65 Masehi. Ya. Berarti ini Paulus dulu nih yang nulis ini. Di dalam surat-surat Paulus Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada hubungan dengan Paulus? nggak ada. Nggak ada juga. Jadi Paulus yang menulis lebih dulu tidak pernah bercerita tentang bagaimana Yesus disalib. Tidak pernah bercerita ada orang yang sudah mati bangkit ketika Yesus bangkit. Karena dia sendiri belum ikut. Iya, tidak pernah cerita bagaimana Yesus lahir. Iya. Tidak pernah cerita bagaimana Yesus melayani. Iya. Tidak pernah bercerita bagaimana Yesus ditangkap. Iya. Jadi Paulus tidak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Jadi ini seolah sebenarnya adalah tulisan yang benar-benar baru, Iya. tetapi kemudian diikuti dengan 4 gospel yang menceritakan kehidupan Yesus dari lahir sampai matinya. Jadi ini sebuah pantesan aja Paulus tidak pernah menyebut cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena memang itu sebenarnya adalah sebuah karya dari Paulus sendiri. Iya. Sejarah, budaya, cipta, karya manusia, Helenisme, Platonisme, paganisme, Paulus campur semua, akhirnya jadilah satu yang fix, Iya. final.